Kalau di tingkat nasional, survei yang kami lakukan terakhir di bulan Agustus sampai September, memang kalau di tingkat nasional jarak antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu masih dalam margin of error gitu ya. Masih dalam margin of error, artinya masih neck to neck gitu ya. Masih sangat ketat. Tapi memang kalau yang tadi ditampilkan itu adalah survei yang kita lakukan terbaru di 14 sampai 20 September kemarin. Jadi fresh from the oven. Masih fresh. Khusus di Jawa Timur gitu ya. Khusus Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur memang keunggulan ada di Pak Ganjar. Munculkan GPX-nya ya. Ada Pak Ganjar dengan angka yang cukup signifikan dari Pak Prabowo ya. Jaraknya kurang lebih sekitar 10% gitu ya. Kalau tadi ditampilkan di simulasi 3 nama, itu Pak Ganjar kan 43,9%, Pak Prabowo di angka 33% dan Pak Anies di 14,4%. Ini nih. Ya, kan? Gitu. Jadi jaraknya memang kalau di Jawa Timur jaraknya cukup jauh, tapi 10% ini kalau kita lihat sebenarnya adalah jarak yang cukup masih kompetitif ya antara misalnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Tentu Pak Anies juga masih punya peluang. Pada bulan Mei 2023 itu Pak Ganjar Pranowo itu lebih di atas pada aspek kejujuran. Kemudian pada perhatian pada rakyat itu juga Pak Ganjar Pranowo. Aspek ketegasan itu ada pada Prabowo Subianto. Tapi kalau kita bandingkan survei terakhir ya, ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, yang menemukan bahwa aspek kejujuran atau bisa dipercaya itu menempati urutan teratas juga sekitar 43% yang menyatakan demikian. Perhatian pada rakyat 23,6%. Lalu ditanya selanjutnya oleh indikator aspek kejujuran ini siapa yang paling dianggap oleh publik paling jujur. Ini ada 2 tokoh yang paling dianggap dekat dengan kualitas ini. Yang pertama adalah sama ya posisi Ganjar Mahfud dan Prabowo Subianto pada aspek itu, tetapi pada aspek perhatian pada rakyat Ganjar Mahfud dinilai paling dekat dengan rakyat atau perhatian pada rakyat itu sekitar 40,2% yang menyatakan demikian. Ganjar ungguli Prabowo dalam survei Rai Morgan. Ini analisis Burhanuddin Muhtadi. Yang kita rilis kemarin bersama Gus Ipul itu adalah survei khusus Jawa Timur dengan sampel besar 1.810 responden. Jadi khusus di Jawa Timur saja. Nah, yang kedua adalah survei nasional tetapi oversample di 10 provinsi termasuk di Jawa Timur. Nah, total oversample di Jawa Timur di survei nasional yang kita rilis hari Sabtunya itu adalah 400 responden. Tetapi dari survei nasional oversample Jawa Timur 400 responden maupun survei besar 1.810 itu hasilnya konsisten meskipun pakai responden yang berbeda, yaitu Ganjar Pranowo unggul kisaran 44%, Pak Prabowo unggul kisaran 34 sampai 35,5%, dan Mas Anies tertinggal di peringkat ketiga kisaran 13 sampai 14%. Hasil survei lembaga riset Australia Rai Morgan yang dilakukan pada periode Juli hingga September menempatkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di peringkat teratas mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Rai Morgan melakukan survei terhadap 2.630 pemilih Indonesia yang berusia di atas 17 tahun dan hasilnya Ganjar Pranowo meraih total suara 38%, mengungguli Prabowo Subianto dengan perolehan 30% dan Anies sebesar 25%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam cuitannya melalui akun Twitter resminya menilai alasan survei menempatkan Ganjar unggul dibandingkan Prabowo karena dilakukan pada Juli hingga September 2023. Pada saat itu, kata Burhanuddin, survei-survei di Indonesia juga menempatkan Ganjar pada posisi unggul di atas Prabowo. Survei Rai Morgan yang menunjukkan keunggulan GP dilakukan pada Juli hingga September 2023. Pada saat ini survei-survei termasuk indikator Ganjar Pranowo juga masih unggul tipis dibanding Prabowo Subianto. Saya tidak tahu kenapa survei lama tapi baru dirilis ke publik 3 hari lalu, ujar Burhanuddin dikutip pada Minggu 17 Desember. Selain itu, kata Burhanuddin, survei Rai Morgan ini juga tidak dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun hanya 17 provinsi. Namun demikian, ia sendiri tidak tahu alasan kenapa survei hanya dilakukan di 17 provinsi saja. Karena hanya mewakili separuh dari populasi provinsi bisa jadi berdampak pada prediksi Ganjar dan
PDIP yang cenderung overestimate dibanding banyak lembaga, ujarnya. Berdasar pengalaman 2 pilpres sebelumnya, Roy Morgan mengaku selalu menempatkan PDIP bahkan hingga 37 sampai dengan 39% per minggu sebelum Pileg 2014 dan 2019. Burhanuddin juga mengaku enggan merespon lebih jauh mengingat Roy Morgan juga bukan anggota dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia.